Shalom adik-adik, selamat pagi. Aku mau kenal Tuhan, aku mau cinta Tuhan melalui firman-Nya. Ya, bersyukur Lausa Meila bisa kembali lagi bersama-sama dengan adik-adik dalam renungan harian sekolah minggu GKTB. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan kekuatan yang baru daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Tuhan sudah menjaga kami, melindungi kami sehingga kami boleh bangun di pagi hari ini. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bisa fokus, kami bisa mengerti dan memahami serta mampu melakukannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, nah beberapa hari yang lalu kita sudah bahas mengenai Simson dan Timna, istrinya orang Filistin. Nah, adik-adik kita mau baca firman Tuhan dulu ya. Kita baca dalam Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Sekali lagi, Hakim-Hakim 16 ayat yang pertama. Pada suatu kali, ketika Simson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita melihat Simson kembali melakukan kesalahan atau kegagalan yang sama. Pada awalnya dia tidak menyadari, dia tidak berubah, dia tidak tobat lah ya. Karena pada awalnya dia mengalami kekalahan, dia mengalami suatu hal yang tidak enak ketika teka-teki yang dia berikan kepada 30 orang kepada orang Filistin pada waktu itu dibocorkan jawabannya oleh istrinya sendiri yang dia pilih, yang tidak takut akan Tuhan. Nah, kembali lagi ketika dia pergi ke Gaza, nah adik-adik dicatat bahwa Gaza ini adalah suatu tempat di mana orang memuaskan nafsu mereka. Nah, Simson yang harusnya dia menjaga kekudusan hidupnya, dia tidak boleh bergaul atau mengambil istri dari kaum yang lain, dia malah pergi ke tempat ini untuk memuaskan nafsunya. Kita lihat bahwa dalam Alkitab dikatakan bahwa dilihatnya di sana seorang perempuan sundal lalu menghampiri dia. Simson kembali lagi. Dia mengambil langkah yang salah, dia menghampiri perempuan sundal. Nah, jadi dia tidak mementingkan lagi bagaimana panggilannya sebagai seorang nazir Allah yang harus menjaga kekudusan hidupnya. Dia tidak belajar dari kesalahannya pada kesalahan pertamanya, tetapi dia kembali lagi melakukan hal yang sama, yaitu dia menghampiri perempuan sundal. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat bahwa Simson ini melakukan kesalahan terus-menerus dan kita melihat bahwa rupanya dia senang-senang saja ya adik-adik. Di dalam teka-teki sebelumnya pun dia bisa mengatasi semuanya. Nah, adik-adik, bukan berarti Tuhan mengindahkan setiap tindakan yang salah oleh Simson ini ketika dia berhubungan dengan perempuan lain, dengan perempuan yang tidak takut akan Tuhan. Bukan berarti Tuhan senang, Tuhan mengindahkan tindakan itu. Tidak, Tuhan memberikan kesempatan kepada Simson untuk kembali kepada Tuhan. Tuhan berkemurahan supaya Simson ini bisa kembali ke jalan yang benar. Dia bisa balik lagi kepada panggilan awalnya sebagai seorang nazir. Nah, adik-adik, kita melihat dan kita pelajari melalui firman Tuhan yang kita baca ini bahwa ketika kita melakukan kesalahan dan Tuhan memberikan kita kesempatan, bukan berarti kita bisa bermain-main dan terus melakukan kejahatan gitu. Seumpamanya nih, ketika kita mencuri dan kita tidak ketahuan, kita tidak langsung dihukum oleh orang tua ataupun kita tidak langsung menerima hukuman. Tapi ingat teman-teman, adik-adik, bahwa ketika kita tidak menerima hukuman bukan berarti Tuhan tidak melihat kesalahan kita. Tuhan melihat kesalahan kita, tapi Tuhan ingin kita berubah sebelum dihukum. Nah, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita sudah melakukan kesalahan, kita datang kepada Tuhan, meminta ampun kepada Tuhan. Jangan melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami sudah melakukan kesalahan, kami tidak dengar-dengaran kepada orang tua, kami sering berkata kasar, mungkin kami di sekolah menyontek, ataupun kami tidak
baik kepada saudara kami ataupun kami yang berkelahi di dalam rumah dengan saudara kami. Tuhan, kami mohon ampun di hadapan Tuhan. Tolong kami Tuhan supaya kami bisa menjadi anak yang dengar-dengaran, yang terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, tolong kami juga supaya kami dapat dengar-dengaran kepada orang tua kami, kepada orang-orang di sekitar kami yang mengasihi kami, orang-orang di sekitar kami yang menegur kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan kami akan melanjutkan aktivitas kami akan sekolah. Tuhan memberkati kami, berikan kami kepintaran, berikan kami pengetahuan sehingga kami dapat mengerti apa yang diajarkan oleh para guru. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong kami juga supaya kami bisa menjadi berkat bagi teman-teman di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita sampai di sini dulu renungan harian kita. Jangan lupa untuk mengikuti renungan harian selanjutnya. Terus tekun merenungkan firman Tuhan, karena Tuhan akan memberkati setiap anak-anaknya yang mau terus mengandalkan Tuhan, yang mau terus hidup mengasihi Tuhan. Kita akan berjumpa di waktu yang akan datang. Bye-bye. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas semuanya.